Dengan berakhirnya penjelasan ini, saya kira semua semua bagian yang ingin kita sampaikan secara singkat ya pengenalan sesi-sesi di sesi pembukaan hari ini sudah selesai semua dibahas, dan mungkin sudah masuk 3:30. Dari jumlah peserta masih cukup banyak yang mengikuti sesi. Mungkin teman-teman saya harapkan masih bersedia untuk tinggal beberapa menit lagi katakanlah untuk kita merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Oke ya, Pak Patar masih oke ya, masih bisa ikut. Pak Andre mudah-mudahan in paralel dengan Zoom yang lain masih bisa ikut. Pak Jimmy mungkin sudah pamit ya, barangkali tadi ya. Oke, oh, masih ada ya? Oke, kalau masih ada kita harapkan nanti bisa membantu merespon pertanyaan dari teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mulai dari pertanyaan pertama, ini dari, saya bacakan dari Pak Enal Al, yang mana tadi sempat Pak Patar sudah singgung sedikit ya. Pak, ini materinya terkait, kebanyakan konsepnya ke batu bara, sedangkan kami nikel. Nah itu akan seperti apa itu? Tadi Pak Patar sudah sampaikan bahwa memang di seri atau series yang 7 pertama ini kita I2 baru pertama kali mengadakan, penekanan kita memang di batu bara. Tapi penyampai materi ini beberapa punya background mineral juga, termasuk Pak Patar, itu backgroundnya lebih banyak ke mineralnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait terkait mineral di seri-seri tertentu, monggo ditanyakan, nanti narasumber kita akan dengan senang hati menjawabnya gitu. Seperti Pak Patar misalkan, beliau penyampai materi yang berkaitan dengan optimisasi dan posting ya. Tapi beliau juga menguasai, pada intinya menguasai seluruh proses, seri 1 sampai seri 7 pun beliau menguasai. Demikian juga saya, gitu. Pak Patar menguasai khusus komoditas mineral. Saya hanya menyampaikan materi seri keempat dan seri 7. Tapi in general saya juga menguasai seluruh seri 1 sampai seri 7 dia bisa menguasai. Jadi ketika kita menyampaikan seri 1, semua narasumber akan hadir. Saya akan hadir, Pak Patar akan hadir, Pak Andre sebagai penyampaian akan hadir, Pak Jimmy hadir. Kita semua siap membackup kalau seandainya teman-teman ada yang bertanya hal spesifik yang barangkali tidak relevan langsung dengan materi yang disampaikan pada saat itu, seperti itu. Jadi jangan khawatir, itu jawabannya kira-kira. Ya, mungkin Pak Patar ada yang mau tambahkan? Silakan. Ya, sama aja. Tadi kurang lebih udah sama. Jadi nanti kalau ada yang bertanya tentang mineral, itu bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Ataupun nanti opsi lainnya, misalnya kalau ternyata peserta dari mineralnya cukup banyak, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk dibuat sesi tersendiri. Gitu. Seri khusus mineral. Khusus. Ya. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Anal. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bro Alex Senaputra, ini mantan teman di Brisbane. Izin bertanya Pak, bagaimana faktor metalurgi dilihat? Apakah perlu seorang metalurgis diikutsertakan sebagai bagian dari tim CPI? Oke, saya coba sampaikan dulu yang mestinya Pak Patar ini yang lebih relevan yang menyampaikan. Tapi dari sudut pandang coba saya dulu ya sebagai moderator yang juga CPI, bahwa untuk tujuan pelaporan publik itu hanya ada 3 kategori. Ini mohon teman-teman pahami bersama ya, bahwa ada 3 kategori pelaporan. Ini pelaporan publik minerba. Jadi kita bicara mineral dan batu bara ya, bukan oil and gas dan lainnya, tapi mineral dan batu bara. Ada 3 kategori pelaporan dalam hal ini, yaitu pelaporan hasil eksplorasi, pelaporan hasil estimasi sumber daya, dan pelaporan hasil estimasi cadangan. Jadi competent person yang terlibat dalam 3 pelaporan tadi akan bertitle atau punya gelar sebagai competent person PHE atau pelaporan hasil eksplorasi, competent person sumber daya, dan competent person cadangan. Mohon maaf, belum ada yang namanya competent person metallurgis. Nah, gitu. Jadi Bro Alex ya. Tapi di dalam competent person itu bekerja, menjalankan proses dari hulu sampai hilir seperti yang tadi untuk estimasi cadangan yang sudah kita paparkan tadi, tentu
ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak punya kompetensinya langsung. Satu hal yang perlu digarisbawahi, competent person itu bukan Superman yang menguasai semua proses dari hulu sampai hilir, yang menguasai semua input dari hulu sampai hilir. Di dalam kode yang digunakan oleh competent person untuk melaporkan, itu dimungkinkan bahwa competent person itu bisa menggunakan atau rely on other expert input. Jadi dia bisa menggunakan input dari expert tertentu. Contohnya misalkan Pak Fatar ingin melaporkan cadangan sebuah deposit emas ya. Tentunya di dalamnya butuh ahli metalurgis yang bisa memberi input berapa recovery processing dari deposit ini atau dari tipikal emas yang ada di deposit ini, seperti itu. Pak Fatar tidak mungkin menganalisis recovery processingnya sendiri gitu. Dia tentu butuh metalurgis yang dalam ini memang menguasai proses penentuan recovery itu tadi, seperti itu. Jadi sekali lagi si metalurgis mungkin tidak akan bisa menjadi competent person dalam tanda kutip ya, pelaporan hasil eksplorasi sumber daya dan cadangan kalau seandainya skup penguasanya hanya metalurgi saja, seperti itu. Tapi kalau dia mau nyebrang menjadi mining engineer, menjalankan proses optimisasi, long scheduling, lalu financial model project, lalu menguasai kode KCMI, bisa saja ikut verifikasi dan menjadi competent person seperti itu. Tapi kalau skupnya metalurgi saja, dia mungkin sifatnya hanya menjadi tenaga ahli support saja bagi competent person. Kurang lebih begitu dari saya. Monggo Pak Fatar mungkin kalau mau nambahkan. Oke, mungkin nambahin dikit aja ya, Pak Alex atau Bro Alex ini teman lama juga. Jadi yang namanya faktor metalurgi, kalau saya sih pendekatannya kalau dia sudah tambang sudah jalan, pasti sudah ada bukti bahwa proses plannya atau pabriknya itu pengolahannya, performanya seperti apa, baik dari recovery-nya maupun dari capex dan opex-nya. Tetapi kalau dia masih bersifat project-nya bersifat brownfield ataupun greenfield, itu nanti pastinya kita libatkan seorang ataupun perusahaannya untuk aspek metalurgi ini. Mungkin Pak Alex itu karena dia sering saat ini berada di geoservice ya. Nah, saya juga sering menggunakan, jadi yang pendekatannya adalah laporan studi metalurgi dari PT Geoservice, itulah yang digunakan sebagai acuan untuk estimasi cadangannya, baik itu dari recovery-nya, metodenya, recovery-nya, capex dan opex-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya ya, yang namanya metalurgis itu kita libatkan dalam sebuah estimasi cadangan, tetapi proses pelibatannya bisa jadi si metalurgisnya sendiri sebagai personal ataupun sebagai penalurgisnya berada di perusahaan mana. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terjawab mudah-mudahan, Bro Alex. Mungkin nambahin dikit boleh? Oh iya, Pak Andre, silakan. Ya, gini Bro Alex, thank you Bro Dwi. Kalau saya jadi competent person, kebetulan nih competent person batu bara ya, jadi memang kurang berhubungan sama metalurgis nih, karena batu bara Indonesia kan bersih-bersih itu. Tapi sebetulnya ada prinsip di competent person ini reliance on another expertise. Jadi dari 10 faktor pengubah, competent person itu nggak mungkin expert di semuanya. Kalau ekonominya terlalu kompleks, model ekonominya harus ngomong sama orang finance, misalnya pinjam meminjamnya luar biasa kompleks ya misalnya. Nah, jadi untuk di emas itu memang nggak baik metalurgis. Nah, saya kebetulan baru ketemu di tahun lalu tuh, atau mulai 2 tahun sebelumnya, ada timah skarn yang dimana interlock antara besi, timah dan segala macamnya luar biasa kompleks tuh. Itu kalau nggak pakai metalurgis berat itu bro. Gimana kita tahu recovery-nya yang jadi revenue kan nanti? Nah, gitu kira-kira Bro Alex.
sedikit tambahan aja. Thank you atas kesempatannya. Siap. Terima kasih, Pak Andre. Baik, lanjut ke pertanyaan Pak Ashok. Nah, ini teman kita ini, Pak Ashok. Bertanya, di tambang kami tidak menggunakan washing plant sesuai dari yang tadi Pak Andre sampaikan. Tambang di Aceh kalau buat 1 km conveyor, apakah sebagai CPI harus tahu sendiri posting atau boleh pakai konsultan? Nah, ini pertanyaan titik beratnya adalah boleh pakai si CPI itu boleh tentukan posting sendiri, atau kalau seandainya tidak sanggup apakah bisa pakai konsultan? Itu sudah terjawab sepertinya tadi ya. Udah. Jadi harus expert. Gini, kita harus benar-benar yakin kita expert di dalam mengestimasi biaya konsumsi pelabuhan dan konveyor. Nah, kalau kayaknya kalau kompleks saya di Aceh gitu, saya kebetulan zaman dulunya pernah juga melakukan itu. Nah, kita pasti nggak expert ngitungin besi segala macam, kecepatan motornya berapa dan lain-lain. Nggak mungkin. Nah, kita harus rely on expertise dari orang mechanical dan orang electrical pasti gitu. Itu jawaban singkatnya Pak Ashok. Thank you, baik. Bro. Terjawab, harusnya sudah terjawab ini. Ya. Pertanyaan dari Pak Gita Ashari Pratama. Izin bertanya Pak, dalam penjelasan seri 1 dan 7 nanti, yang erat kaitan bertanya dan penggunaan software, itu apa saja kira-kira? Dan kalau seandainya ingin mengikuti seri 1 sampai 7 webinar, kira-kira kompetensi software apa nih yang mesti dikuasain ini? Karena bisa jadi ini ya, beda-beda ya. Mungkin Pak Patar mungkin bisa bantu jawab. Oh, oke. Kalau untuk software sih, kalau untuk di ini batubara ya? Iya, katakanlah batubara. Oke, kalau untuk batubara mungkin kompetensinya di software yang diperlukan itu, kalau yang boleh saya, tapi ini saya bukan mengendorse sebuah software gitu ya. Kita bukan mengendorse sebuah software. Jika untuk yang komplit misalnya ada si Minex karena dia punya geologi, desain dan scheduling. Kemudian Minkom untuk geologi dan desain dia ada, tapi kalau untuk scheduling sepertinya dia sekarang dengan spray ya, saya kurang copy nih, apakah? Jadi dia engage-nya dengan spray. Jadi kalau Minkom atau Minkom punya itu kita harus beli Mindscape dan spray itu. Kemudian saya nggak tahu apakah, tapi jarang penggunaannya Vulkan maupun Micromine. Itu yang biasa digunakan untuk di batubara. Oke. Mungkin lebih spesifik ini terkait dengan apa saja software yang barangkali perlu dipersiapkan untuk menunjang kegiatan webinar di seri 1 dan 7. Saya yakin kita di sini sepakat bahwa kita tidak akan menggunakan software secara spesifik ya dalam hal ini. Dalam webinar dari 1 sampai 7 tadi, kita tidak akan meminta peserta untuk mengerang software secara spesifik, tapi yang akan kita berikan adalah detailing ya, terlepas dari software apa saja yang dikuasain oleh peserta, kita upayakan untuk tidak melibatkan penggunaan software dalam webinar seri 1 sampai 7 ini gitu, bagi peserta. Gitu. Kalaupun ada output software yang nanti diperlukan, itu akan kita produce dulu. Jadi IDO akan memproduce-nya, materialnya, nanti tinggal digunakan saja gitu oleh peserta dalam training. Jadi case study tadi tidak kemudian membuat peserta harus silakan buka software ini apa segala macam. Tidak demikian. Karena akan lebih kompleks lagi ini problemnya, karena bisa jadi softwarenya yang dikuasai berbeda, lalu penguasaan software tertentu juga levelnya berbeda dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita latihan software itu, bukan nggak dapat poin atau filosofi utama dari apa yang sebenarnya ingin kita deliverykan, apa yang ingin kita share dalam seri 1 sampai 7 ini. Kurang lebih begitu, barangkali. Pak Andre mungkin mau menambahkan, atau Pak Jimmy?
Oke, kalau tidak mungkin demikian, mudah-mudahan terjawab. Lalu ada Pak Ipram, terkait dengan nilai estimasi cadangan sangat tergantung dari klasifikasi model geologi, apakah itu sederhana, moderat, atau kompleks oleh si geologis. Bila ada besaran toleransi terhadap nilai estimasi cadangan terkait klasifikasi model geologi tersebut, maksudnya apakah ada besaran toleransi terhadap nilai estimasi cadangan terkait klasifikasi model geologi tersebut? Ini saya coba jawab langsung ya, bahwa muara dari seorang estimator sumber daya, jadi cadangan itu diestimasi dari sumber daya. Sumber daya itu estimasinya dilakukan oleh si CPI sumber daya. CPI sumber daya dalam mengeluarkan estimasi sumber daya menggunakan 3 klasifikasi, terukur, tertunjuk, dan tereka. Masing-masing tertunjuk, terukur, dan tereka tadi didrive oleh ada banyak hal, ada keyakinan geologi si geologis sendiri terkait dengan kompleksitas geologi dari deposit yang dia kaji. Bisa juga yang sifatnya lebih kuantitatif, dia menggunakan metode statistik ya, atau analisis statistik tertentu untuk menentukan luas confidence area dari masing-masing klasifikasi tadi. Jadi measured atau terukur luas areanya berapa, tertunjuk luas areanya berapa, tereka luas areanya berapa. Nah, masing-masing itu bisa dengan subjektivitas dia, pandangan dia mengenai kompleksitas geologi seperti apa, atau kalau kita mengacu ke kode dan guideline terbaru ya, KCMI dan GORC, itu didorong untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini statistik. Kita tidak pakai feeling lagi. Feeling kita ini daerah ini kompleksitasnya tinggi secara geologi, secara struktur, secara sedimentasi dan sebagainya. Tidak demikian lagi, tapi ya kita lihat variabilitas ketebalan batu baranya, variabilitas kualitasnya, variabilitas atau banyak tidaknya struktur di daerah asli dalam statistik, lalu statistik lain kemudian memandu kita, segini loh luas area si sumber daya terukur, segini loh tertunjuk, segini loh tereka, yang kemudian setelah sumber daya itu dihasilkan, digunakanlah oleh CPI cadangan untuk mengklasifikasi dan mengestimasi cadangannya, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Apakah kemudian ada besaran toleransi terhadap nilai estimasi cadangan? Ya mengacu kepada si sumber dayanya sendiri, itu barangkali. Mungkin begitu jawabannya. Pak Patar mungkin mau nambahin? Pak Patar? Cukup. Ya, kalau udah cukup, mudah-mudahan terjawab. Lalu ada Pak Muhammad Yadi. Nah, yang pertama, bagaimana membuat keekonomian tambang yang ingin mengurangi jarak haulingnya versus membuat investasi dredging area di pelabuhan baru. Bagaimana? Ini mungkin Raufan dan Pak Patar nih. Kira-kira ini ada 2 pertanyaan, kita buat 1 pertanyaan dulu, mau dijawab. Bagaimana membuat keekonomian tambang yang ingin mengurangi jarak haulingnya? Kalau boleh saya ini mungkin versus saya ya. Mungkin itu kalau boleh saranin ke Pak Yadi, itu bisa dilakukan yang saya sebut tadi yang namanya skenario analisis sih sebenarnya. Jadi silahkan di running optimisasi. Jadi jangan, kalau saya saran jangan langsung ke desain dan scheduling, tapi optimisasi dulu. Bahwa Pak Yadi sekarang punya base case di mana kondisi jarak haulingnya itu lebih jauh dan investasinya kita sebut kondisi A, ya. Itu nanti misalnya Pak Yadi dapat nilai inventorinya berapa, EBITDA-nya berapa, ataupun NPV-nya berapa, perkiraan NPV-nya. Setelah itu dilakukan optimisasi kedua, yaitu di mana kalau si batu baranya jarak haulingnya saya perkecil karena tadinya dia mendredging ya, berarti jarak haulingnya tambah kecil tuh. Kalau di studi case kita mungkin call hauling to portnya jadi lebih kecil. Oke.
plus tapi di investasinya dia menjadi lebih besar. Jadi A plus berapa investasi untuk melakukan dredging. Nah, dari situ nanti dilihat kira-kira kondisinya paling bagus yang mana. Atau ternyata sama saja. Itu kan belum. Jadi kalau itu pentingnya skenario analisis itu di situ. Jadi kita untuk melihat beberapa opsi skenario, apakah itu opsi nambangnya, ngolahnya, jualnya, atau angkutnya. Kira-kira itu jawaban dari saya, Pak. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan masih dengan Pak Yadi, bagaimana trik menyikapi stakeholder agar mau mengkonfirmasi drilling untuk area prospek baru bahwa kelayakan nantinya menjadi cadangan. Mungkin bagaimana meyakinkan ya stakeholder supaya mau menambahkan budget di dalam eksplorasi yang dilakukan di area prospek baru, bahwa itu nanti layak menjadi cadangan. Poinnya mungkin ya memang mungkin memang ini masalah klasik ya, di mana kita berhadapan dengan stakeholder atau mungkin pemilik perusahaan bahkan yang tidak punya background teknis. Jadi apa yang ada di pikirannya itu cuan, cuan, dan cuan, kurang lebih begitu. Minimum prinsip ekonomi betul-betul ditegakkan di situ. Minimum effort, maksimum result, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau bisa nggak nambah bor tapi bisa dapat cadangan banyak, ya itulah yang kalau bisa dilakukan gitu. Atau kalaupun terpaksa ditambah bor ya sedikit saja begitu. Nah, ya itu tantangan kita ya, apalagi competent person. Makanya di setiap competent person itu bekerja dengan klien yang notabene orang non tambang, itu bagian dari pekerjaan mereka adalah mengeducate atau memberikan pencerahan yang lebih dalam mengenai bagaimana sebetulnya cadangan itu dikeluarkan gitu. Yang dia targetkan memang angka cadangannya, karena dengan cadangan itu dia bisa jualan, dia bisa ngamen, dia bisa keliling menjajakan tambangnya untuk menggandeng calon partner dan sebagainya atau investor lain gitu untuk involve dalam pengembangan proyek tambangnya. Tapi dia juga mesti paham bahwa dalam proses menghasilkan angka cadangan yang nanti dia jajakan itu ada panjang sekali prosesnya dan bertahap, tidak bisa ujuk-ujuk keluar langsung sekian gitu. Karena ada orang yang akan bertanggung jawab dan bertanggung gugatnya di situ nanti. Nah, intinya ya secara bertahap, ini kalau boleh saran secara bertahap gitu ya, dari tiap tahapan itu kita akan mulai secara hati-hati kita lakukan sehingga tidak membuang-buang terlalu banyak uang. Kalau memang areanya sudah terbukti tidak prospek pada tahap ini, ya kita tinggalkan, beralih ke area yang lebih prospek. Atau dari luas 1000 hektar yang prospek hanya pada tahap ini, maksudnya yang prospek hanya area tertentu saja, ya di situ dulu kita fokuskan gitu. Atau mungkin di awal kita sudah tahu area tertentu yang prospek, ya kita bisa kerjakan area itu dulu untuk kemudian ketika sudah ada revenue yang di-generate dari development area itu, kita kembangkan lagi prospek yang lebih luas seperti itu. Tidak bisa langsung sekali besar barangkali. Mungkin begitu dari saya. Pak Andre mungkin mau nambahkan? Andre? Oh, thank you Dwi. Kalau saya saranin gini, culture, scoping study, pre-feasibility study, sama feasibility study. Jadi kalau datanya masih kurang, kita mau nambah bor nih, pasti kita nggak bakal bisa melakukan feasibility study kalau masih mau nambah bor gitu kan. Nah kita mungkin kelasnya masih scoping study dengan data, ada yang tidak akurat di situ kan, makanya scoping study. Kalau ada bisa akurat dikit, berarti dia kelasnya pre-feasibility study. Kita kan di Indonesia ini sekarang banyak tambangnya udah jadi nih, udah jalan, kita kerja. Nah kita budaya SS, pre-FS sama FS itu agak ketinggalan kita, apalagi batu bara. Batu bara kan nggak perlu, kata orang nih, nggak perlu pre-FS, nggak perlu SS, langsung FS full juga bisa. Misalnya orang kan suka bilang begitu. Saya pikir itu tuh Bro Yadi ya tadi, Muhammad Yadi. Iya, nah, Muhammad Yadi. Bro Yadi yang kawan kita kan nih, CPI kan. Nah, itu Bro. Kalau saya saranin kita bangun culture SS, pre-FS, FS gitu. Itu aja sih. Mungkin agak konseptual kelihatannya, tapi perlu kita bangun.
Thank you. Baik. Mudah-mudahan Aku terjawab. nambahin dikit aja, Pak. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya bagaimana triknya ya meyakinkan shareholder. Karena ditanya triknya ya saya cuma jawab ya, saya ada dua pendekatan, tapi pendekatan kedua sih tidak disarankan. Pendekatan pertama ya diyakinkan dengan data. Oke. Tunjukkan aja datanya bahwa misalnya studinya dengan saya tidak drilling saya dapat sekian, tapi dengan saya drilling itu kan yang kelihatan lah berapa nanti NPV-nya, berapa cuannya, itu aja sih. Biasanya memang kalau langsung teng itu shareholder kalau ada cuan gede itu langsung tertarik gitu ya. Nah itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua ya kalau saya quote itu, if you cannot convince them, then confuse them. Jika tidak dapat meyakinkan mereka, mau bikin bingung membuat ya. mereka bingung gitu. Ya presentasi dengan data yang jelimet akhirnya mereka confuse, itu aja. Tapi ya udahlah, daripada pusing udah kali ya. Tapi ya, betul tuh, itu gitu. yang Pak Tar bilang itu konsep risk sama opportunity sebenarnya. Kita sebenarnya sama saya juga baru positif dari risk negatif. Risk itu kan ditimbulkan oleh ketidakpastian. Ada positif namanya opportunity, kita kembangin itu. Harga batu bara naik, opportunity itu misalnya. Harga batu bara turun, threat, risk yang negatif. Kita manage kan biasanya. Nah ini ya sebetulnya orang dari zaman dulu kan biasanya orang berjudi itu. Risk sama opportunity dia. Pasti di gambling itu pasti udah memperhitungkan risk opportunity, cuma nggak quantified aja. Nah ini yang seperti Pak Tar bilang tadi, oke, kalau nggak melakukan, udah hilang opportunity sekian. Nah itu kan konsep tadi, membangkitkan mungkin awareness terhadap opportunity sebenarnya. Ya itu mungkin kita perlu kembangin. Ya, baik. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau mau trik-trik lebih lanjut. Depan itu. Ya. Oke, siap. Oke, lanjut ke ini, ada endorsement dari Pak Enal lagi yang mendorong supaya kita pikirkan untuk membuat kelas terpisah antara mineral dan batu bara. Ya, nanti kita coba diskusikan ya. Mudah-mudahan kita lihat animonya juga dari teman-teman. Kalau cukup banyak kita akan coba lakukan kelas terpisah. Oke, komentar dari Pak Bro Alex. Oke, thank you infonya. Memang Greenfield sering bermasalah ya. Oke, Bro. Jadi kalau mau ikut lihat case-case yang lebih dalam ya, monggo ikut seri kita. Oke. Lalu ini ada dari Pak Renzo. Izin bertanya Pak, bagaimana cara untuk mengikuti sesi berikutnya? Nah ini agak spesifik nih. Pak mungkin bisa bantu jawab barangkali. Dari tadi belum kedengaran suaranya Pak Sigit. Bagaimana tuh? Sesi berikutnya, pembayarannya mesti kemana, konfirmasi keikutsertaannya bagaimana, itu nanti di akhir ya kita akan jelaskan, atau mungkin mau disampaikan sekarang? Langsung? Ya. Ya, nanti yang pasti dari brosur yang udah kita sebar, yang mungkin teman-teman udah pada lihat. Di situ jadwal diinfokan kemudian. Nah, nanti tunggu saja pemberitahuan detail dari kita melalui brosur yang akan kembali kita sebar untuk tiap sesinya. Kita akan kembali sebar brosur beserta detail-detailnya. Jadi di situ akan diinfokan tanggal mainnya, tanggal berapa, jam berapa, lalu bagaimana teknis pendaftarannya, berapa biayanya dan sebagainya. Nanti teman-teman khususnya yang hadir dalam sesi hari ini akan kita pastikan mendapat infonya seperti itu melalui brosur yang akan kita sebar. Itu ya kurang lebih ya. Oke, terus pertanyaan dari Pak Sundarsen Leonardi. Dalam proses konversi sumber daya menjadi cadangan dan pengklasifikasiannya, melihat dari modifying factor yang ada, apakah antara setiap mine planner akan mirip-mirip saja angka hasil proses konversinya dan pengklasifikasiannya? Apakah ada acuan tersendiri untuk proses tersebut? Misal,
dalam pengklasifikasian cadangan, bila belum ada IPPKH, apakah ada patokan tersendiri, contoh dikali berapa persen agar cadangan terbukti diturunkan jadi cadangan terkira, dan sebagainya. Nah, intinya, apakah ada ruang antara para CPI cadangan itu akan punya pandangan berbeda terkait dengan klasifikasi cadangan pada kasus-kasus tertentu, misal kasus adanya hutan produksi yang belum ada IPPKH-nya. Kompeten person Indonesia, termasuk kompeten person cadangan, itu menggunakan kode sebagai panduan pelaporan. Oke. Di dalam kode KCMI, katakanlah gitu, itu tidak secara spesifik diarahkan bahwa kalau ada kasus begini, maka harus begini. Kalau ada kasus begitu, maka harus begitu. Tidak demikian. Kode itu hanya principle based code yang kemudian mengarahkan bahwa si competent person harus totally disclose, katakan apa adanya kaitannya dengan risk dan opportunity dari project yang dia kaji. Kalau barang itu bagus, sampaikan bagus. Kalau barang itu bagus tapi beresiko, sampaikan bagusnya apa, resikonya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal si investor atau si stakeholder dari laporan itu memutuskan apakah dia akan lanjut development project-nya, apakah dia akan lanjut invest di project tersebut, apakah akan lanjut take over project-nya, dan sebagainya. Sepanjang kita sudah totally disclose apa yang berhubungan dengan project itu, kita tidak akan dipersalahkan apabila satu saat ada klaim kerugian atas keputusan investasi di project itu, seperti itu. Nah, hal-hal spesifik seperti kalau ada temuan hutan produksi di daerah prospek pit kita, ada objek tertentu di permukaan sungai, ada kampung dan sebagainya, apakah seorang competent person akan mendowngrade cadangan yang notabene bersumber dari sumber daya terukur tadi, itu dari terbukti menjadi terkira atau tidak, itu kembali ke subjektivitas competent person-nya. Dalam pengalaman saya, competent person itu bisa jadi ada yang orang yang sangat konservatif, ya, ada yang realistis, ada yang terlalu optimis dia. Itu sah-sah saja sepanjang setiap keputusan dia mendeterminasi sesuatu itu dia punya dasarnya. Tidak ujuk-ujuk turun dari langit wangsit begitu dia langsung pakai. Tidak demikian. Dia harus punya dasarnya. Nah, kalau saya pribadi bisa jadi berbeda dengan Pak Patar, mungkin Pak Andre atau Pak Jimmy atau kompeten person lain. Memandang kasus katakanlah sebuah area prospek cadangan itu ada hutan produksi yang kebetulan belum ada IPPKH-nya. Saya akan lihat, pendekatan saya ini, mungkin berbeda yang lain, saya akan lihat apakah kuota IPPKH di area provinsi tersebut, nih kita bicara regulasi ya, di mana ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan itu perlu tiap provinsi punya kuota izin pinjam pakai kawasan hutan, yang mana menurut aturan yang saya pahami itu masih 10% dari maksimum 10% dari total luas kawasan hutan di provinsi itu. Di Kalimantan Timur, sepemahaman saya, kuota IPPK-nya sudah habis atau nyaris habis. Ya, terakhir saya tahu habis itu. Jadi, tambang manapun yang ingin mengajukan IPPK di Kalimantan Timur, sampai batas waktunya, regulasi berganti, itu tidak akan bisa dapat kuota baru kalau seandainya dia tidak mentukar gulingkan izin kuota IPPK itu dengan mungkin lahan lain yang sudah dia reklamasi seperti itu. Kalau kasusnya hutan produksi, seluruh 100% area kita hutan produksi, tidak ada area penggunaan lain dan sebagainya, yang mana kita bisa tambang dulu sambil nunggu pengurusan izin IPPKH, ya itu otomatis bisa jadi kalau statusnya di Kalimantan Timur, cadangan probable gitu. Atau barangkali kalau belum ada perubahan regulasi yang jelas sampai batas waktu tertentu, mungkin kembali ke sumber daya semua itu statusnya malah gitu. Tapi kalau sebagian area saja yang hutan produksi, sebagian area lainnya kawasan APL, kita bisa gali dulu kawasan APL-nya. Katakanlah 3, 4, atau 4, 5 tahun bermain di kawasan APL sambil mengurus izin IPPKH, yang mana kalau saya sebagai competent person 4-5 IPPKH dengan berbagai trik dan intriknya, masa sih nggak bisa dapat gitu. Nah, kalau saya bisa yakini bisa dapat IPPKH-nya, maka meskipun pada tahap itu
sumber dayanya terukur, itu saya tetap bisa konversi menjadi cadangan terbukti. Dengan keyakinan saya bahwa 5 tahun ke depan ketika saya masuk area itu, saya udah pegang IPPKA-nya. Satu hal yang teman-teman perlu pahami bahwa izin-izin di luar izin prinsip, terutama izin prinsipal, izin-izin tertentu itu tidak harus ada ketika si CPI cadangan itu melakukan klasifikasi dan estimasi. Tidak harus ada. Tapi si CPI mesti bisa menjustifikasi bahwa pada saatnya izin itu diperlukan, ya, kegiatan teknis membutuhkan izin itu. Kegiatan teknis itu maksudnya izin penjualan kita memang belum ada gitu, tapi ketika kita mau jual saatnya nanti, ya, izin penjualan sudah di tangan, gitu. Izin ekspor sudah di tangan dan sebagainya. Di BPKH kita belum ada, tapi kita baru masuk area itu 5 tahun, 6 tahun lagi. Kita sebagai CPI meyakini bahwa masa sih 6 tahun dengan pengurusan yang proses yang serius kita nggak bisa dapat dan seterusnya gitu. Kalau kita yakin ya udah jadi cadangan terbukti lah itu. Tapi kalau CPI lain mungkin yang kalau belum ada izinnya ya udah saya anggap belum clear. Artinya harus saya turunkan kategorinya menjadi terkira dan seterusnya gitu. Saya kira demikian ya. Kalau mau ada yang mau nambahkan Pak Andre mungkin Pak Patar? Siap. Enggak, saya cukup bro. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja dasar dalam penentuan ada atau tidaknya pool inventory di setiap tambang? Nah, menarik ini. Pool inventory di setiap tambang. Ini kita bicara terminologi yang bukan mengacu ke kode KCMI ya. Ini bicara pool inventory di setiap tambang. Pool inventory. Apa yang dimaksud dengan ini stockpile? Saya kurang paham nih pertanyaan Pak Sundarsen. Mungkin Pak Patar atau Pak Andre bisa bantu jawab. Kalau inventory sih harusnya mineable resource. Jadi dia sudah punya semua batu bara yang ada di dalam sebuah pit design harusnya sih. Itu terminasi yang saya tahu tentang coal inventory. Ya. Tapi mungkin karena satu dan beberapa faktor modifikasi dia tidak bisa dipakai menjadi sumber daya. Jadi kalau pertanyaan Pak Sundarsen ini berkaitan dengan terminologi yang di luar kode ya. Kita di kode KCMI yang mengenal hasil eksplorasi, sumber daya dengan 3 klasifikasi tadi terukur, tertunjuk, tereka, sama cadangan yang terbukti dan terkira. Itu tidak ada terminologi lain yang kita gunakan dalam kode KCMI atau kode pelaporan. Kalau dalam SNI ya ada, saya tegaskan. Kebetulan saya salah satu tim penyusun SNI yang mana inventory tadi adalah sumber daya yang belum, ini kalau kita coba dalami, inventory tadi adalah sebetulnya bukan sumber daya nih, sebetulnya adalah sebuah area deposit yang punya keyakinan katakanlah tertunjuk, ini kita nggak bicara ini ya, terukur, tertunjuk, tereka juga, yang kalau ujungnya kita klasifikasi itu sebagai sumber daya, tapi karena sumber daya tadi ada kewajiban kompeten person untuk menjustifikasi bahwa dia satu saat harus bisa ditambang secara ekonomis, ya. Jadi punya reasonable prospect for eventual economic extraction dan berbagai kajian pendukungnya. Nah, kalau coal inventory itu adalah sumber daya dalam tanda kutip yang belum punya prospek yang pada akhirnya bisa ditambang secara ekonomis. Jadi kalau ada satu bagian bola itu adalah deposit, sebagiannya itu lari ke sumber daya, dan sebagian yang lebih kecilnya lari ke cadangan, yang sisanya itu adalah inventory. Yang pada saat itu barangkali belum bisa dilaporkan sebagai sumber daya, tapi bisa jadi di saat lain, saat keekonominya berubah, saat mungkin prospek pasarnya berubah dan sebagainya, maka dia akan pindah ke domain sumber daya, seperti itu. Nah, lebih begitu. Dan kalau pertanyaannya dasar dalam penentuan ada atau tidaknya inventory di setiap tambang, ya kalau betul mengacu ke situ pertanyaannya, ya reasonable apa saja yang kita perlu lihat dalam menjustifikasi reasonable prospect for eventual economic extraction tadi. Itu mungkin jawaban singkatnya, barangkali ya. Oke, mungkin nambahin dikit Pak Dwi ya. Ya. Inventory batubara ya memang betul ada di SNI. Kalau Pak Sundarsen buka di gambar satunya SNI, bahwa sebenarnya kalau dilihat sumber inventory batubara itu posisinya malah di bawah sumber daya. Betul.
Jadi itu yang menjadi catatan yang perlu dipahami Pak Sundarsen, bahwa dia posisinya betul-betul di bawah sumber daya, bukan antara sumber daya dan cadangan. Ya. Karena ada lagi nanti yang namanya juga cadangan marginal gitu kan. Nah. Jadi kalau inventory adalah sesuatu yang kelasnya malah di bawah sumber daya batu bara, dan itu ada di dalam SNI 5015. Oke, baik. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini udah menuju ke akhir. Untuk rancangan pushback dan penjadwalan produksi di seri berapa yang ditekankan materinya? Tadi sudah dipaparkan di seri saya, seri keempat ya. Mau dicatat Pak Maratur Siregar ini pertanyaannya. Di seri keempat, Pak Maratur. Oke, terus pertanyaan terakhir, untuk pengurusan IPPKH butuh waktu berapa lama? Ini dari Pak Sudirman ini. Untuk di tempat saya, kerja butuh 1 tahun minimal. Terus misalkan revisi area PPK apakah bisa? Ya, monggo Pak Patar mungkin yang biasa membantu kliennya mengurusi PPK. Sebenarnya kalau secara normatif regulasi yang pernah saya baca itu kan tercantumnya dari kita mulai logik 150 hari 150 kerja. hari kerja. Kalau kita anggap itu 150 hari kerja, itu artinya sekitar setengah tahun atau 6 bulan. Tapi itu dengan catatan bahwa 150 hari itu semuanya running through atau masuk, tidak ada masalah. Kemudian TikTok antara perusahaan dengan kehutanan, dinas lingkungan kehutanan, BLH itu cepat aja, nggak ada masalah, itu 150 hari lancar. Tapi mungkin kalau seperti kasus Pak Sudirman ini dibilang 1 tahun, ya itu make sense. Mungkin terjadi dari BLH bilang tolong ini direvisi dulu, masih kurang, ya itu butuh waktu lagi, nambah waktu, akhir-akhirnya dia menjadi 1 tahun. Kemudian apakah revisi area IPPKH bisa? Saya kurang tahu nih. Ini revisi, maksudnya revisi mengurangi, menambahkan, atau mengganti areanya. Ini yang perlu perlu dijelaskan dulu sih. Apakah bisa mengurangi, menambahkan? Kalau revisi sih saya pernah merevisi, tetapi dalam konteks dia penambahan. Ini penambahan. Tapi kalau misalnya menghilangkan atau mengurangkan, itu saya belum pernah ada pengalaman. Ya, ini konteksnya menambahkan nih, penambahan ya, bisa. Itu bisa dengan ketentuan seperti ya, mengurus yang baru ya, kurang lebih ya. Harus ada penggantian dulu lahannya, kemudian bayar dulu ini, penambahan bisa. Tapi kalau misalnya diganti awalnya di sini, kemudian tiba-tiba di area lain gitu, itu saya belum pernah ada kejadian. Ya. Oke, baik. Demikian mungkin pertanyaan terakhir udah kita bacakan, dan sekali lagi terima kasih. Ini sebelum kita tutup, apa mau ada penutupan secara resmi barangkali, atau mungkin kita tutup begitu saja. Tapi satu hal yang mungkin kita perlu, istilahnya pesan sponsor ya pada teman-teman semua yang ikut sesi hari ini, bahwa kita harapkan teman-teman, kalau seandainya ini kebetulan yang sesi hari ini sekitar 40-50-an orang, kalau seandainya teman-teman merasa kolega di perusahaan yang bahkan orang yang non-mining, katakan orang finance dan sebagainya, perlu mendapat pencerahan tambahan supaya lebih mudah diajak bekerja sama, ini katakanlah ya, oleh teman-teman di perusahaan yang berbackground teknis, monggo direkomendasikan untuk ikut seri kita. Karena sekali lagi, kita tidak membatasi seri kita ini untuk orang-orang yang berbackground teknis saja, tapi tergantung dari kepentingannya masing-masing. Dan silakan juga teman yang mungkin merasa hanya perlu ikut seri-seri tertentu, monggo untuk mendaftar nanti, atau kalau yang ingin lebih komprehensif dari seri awal sampai seri akhir ke-7, itu akan sangat kita sarankan juga seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di seri bukaan dari Mind Planning webinar seriesnya I2O, yang nanti akan segera kita informasikan pada teman-teman kapan, di mana, dan bagaimana, termasuk berapa biayanya dan sebagainya, yang kita jamin pasti ekonomis lah, worth dengan ilmu yang didapat, gitu ya, kurang lebih.
Ya, dari saya sebagai moderator demikian dulu. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup mungkin ada tambahan dari Pak Andre, sesepuh kita. Cukup, cukup bro. Dulu. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Siap. Bro Patar mungkin mau nambahkan sebelum ditutup? Cukup dari saya. Oke, baik. Kalau udah cukup, demikian sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan untuk bisa berinteraksi di webinar kali ini. Sampai ketemu di seri-seri yang sudah akan kita jadwalkan nanti. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.